Baksel biasa ditemukan ukiran seperti ini kira-kira. Dan pun di ukiran-ukiran lemari hias Palembang dan lain sebagainya. Termasuk yang songket tadi, yang Bapak bilang rebung tadi pemirsa, biasanya di bagian bawah songket, di bagian tepi songket atau di bagian tepi yang suka dipakai di ujung pengikat songket gitu. Meneruskan kan, dari kain songket orang menaik lamungan rumah, nah kan ada kain songket, ada bendera merah putih, darah bang, darah ibu, darah putih, darah bape, maksud bun bumi, bin langit tadi. Kemudian ada kondo merayap, di perisai seng segitiga ada buah kondo menemukan adam ayam, kemudian ada segitiga pucuk rebung di bawahnya. Nah, itu merupakan sepaling dari makhluk unsur nar atau angin hitam atau angin puting beliung. Itulah dipasang di pendepo. Nah, kalau di spiritual lembah itulah dinamakan perbang pitulangin atau ubun-ubun. Teman tidak mungkin seng itu diukir di bocor lah rumah, kan dipasang lah di pendepo di depan palang. Nah, jadi begitu angin hitam melihat, ada ini, dia tidak boleh ibaratnya. Filosofi ukiran-ukiran yang ada di Kito Bengkulu ataupun juga di Sumsel, karena identik loh ya, itu mengandung makna filosofi tentang, boleh dibilang penolak balak lah kayak gitu penolak ya. Kalau atau bahasa lembak kami ini sepaling betul yang dipasang di seng rumah-rumah orang dulu. Kan agar energi jahat kira-kira kayak ada gitu. Ada buah kondonya, ada bisa masuk energi segitiga kebungan ini. Berarti ini lebih tepatnya Pak, meskipun kelihatan maaf ya seonggok batu, tapi ini kayak makna tentang kehidupan manusia, baik dari tatanan bikin rumah, ketuhanan dan lain sebagainya. Itulah aku bilang tadi, rumah itu mewakili raga. Nah, karena rumah itu tempat berdemonstrasi keluarga, sanak pemilih dan handetolan. Jasad kita ini dihuni oleh roh. Jadi makanya rumah itu dibuat simbol supaya ibaratnya raga ini tidak tertempor oleh bentuk angin, bentuk apapun dari makhluk unsur nar. Itulah rumah-rumah orang dulu dipakai simbol. Kalau kini kan sudah ada, setelah Islam pakai ayat persei. Nah, dan menunjukkan tahun 700 itu dulu, ini menghadap kiblat, berarti kepuyangan ini dulu sudah tahu bahkan akan ada ajaran Islam di Tanah Lembah. Timbullah kata merayap. Terbongkar kata merayap serempak tahun di sini. Dengan anakku meneliti kata merayap, aku meneliti ini, itu sinkron temu. Nah, dari sini kan putar ini, kan dari selatan tadi kan, perdikan tadi kan, daerah selatan. Nah, inilah kalau kita lihat dari simbol segitiga pucuk rebung ini tadi. Nah, ini segitiga pucuk rebung awal kan, awal manusia inilah yang disebut batang tubuh, kaji diri atau cermin diri bercermin. Nah, ini membentukkan cakra, ini cakra lahir, cakra batin. Kemudian kembali ke ini tadi, sifat ini. Bapak, sebenarnya ini kalau ini gambarannya seperti teratai. Iya. Tadi banyak daun-daun kotak-kotak. Ini juga. Ini teratai, ini lahir, ini batin. Nah, kemudian darah bang, darah ibu, darah putih, darah BP ini tadi. Nah, menyatu kan. Kemudian ada hewan, hewan yang patau. Ini bukan duduk di atas kuda, berdiri di atas kuda. Nah, jadi dia berdiri di atas kepatuhan, maka dia moksa. Nah, kalau Islam itu husnul khotimah. Ini kalau kita ilmu keseimbangan. Kalau Bapak tadi lihat ini hewan misalkan gitu. Yang ini hewan. Ini sebetulnya. Dia berdiri. Ini kuda. Berdiri di atas kepatuhan. Bukan duduk. Ini kuda. Nah, dia berdiri di atas. 4 kaki pemirsa. Ini kepala, ini ekor, dan ini orang, Pak ya. Iya. Membawa pedang. Benar nggak, Pak? Ada yang dibawa kayak gitu. Apa segini? Bukan, dia berdiri di atas kepatuhan seperti layang-layang. Layang-layang tuh bisa mengudara, dia
karena seimbang. Seimbangnya lahir dan batin, maka manusia sebelum Islam disebut moksa. Kalau Islam itu adalah husnul khotimah. Ada keseimbangan antara lahir dan batin. Nah, antara roh, alam dan jasad. Jadi keseimbangan itulah. Nah, itulah. Setelah itu terakhir. Kenapa? Nah, terakhir hanya 3 simbol. Kondo merayap, gigi 3 pucuk rebung. Nah, setiap 3 di depan, semestinya kesimpulan kan di belakang. Ini kesimpulan di depan. Nah, skripsi, kesimpulan kan di depan yang disebut abstrak. Skripsi syarat anak didik untuk menjadi sarjana. Sedangkan dulu kan belum ada tulis baca. Tapi simbol ini menunjukkan abstrak. Kesimpulan di depan. Nah, padahal di zaman itu kan belum ada pendidikan. Nah, itulah bedanya prasasti ini dengan prasasti Depuntahiyang yang lain di daerah lain, persumpahan. Sampai batu kapur, segala macam persumpahan. Kenapa? Istilah itulah mulai ada sumpah presiden, sumpah jabatan. Begitu dia mengakui, dia harus disumpah. Nah, yang inilah yang tidak ada persumpahan. Salah satu prasasti di zaman itu tidak ada persumpahan. Bahkan skripsi abstrak di depan, kesimpulan di depan. Berarti kalau prasasti ini lebih menggambarkan tentang diri. tata cara kehidupan. Diri menyatunya manusia dengan alam makro, sedangkan manusia ini kan alam mikro. Sesuai dengan penelitian sains, manusia itu adalah alam. Nah, sesuai dengan ilmu batang tubuh, aku adalah alam, alam adalah Muhammad, Muhammad adalah aku. Itu dalam spiritual lembah. Itu dikaji dalam spiritual lembah. Cuman yang dari disebut kemarin melalui panduan 40 buku tentang ilmu sastra tantra, ilmu raja-raja tanah Jawa. Nah, itu terserah kataku, aku welcome versi apapun. Cuman yang nggak bisa aku baca ini dari versi orang Lembak sini sampai sini masih abadi, ilmu titik 9 tuai, ilmu batang tubuh, ilmu derajat turun. Dan lagi ini dipraktek di batu situ ada batu bujang remalaun. Masa ilmu batang tubuh ngadap matahari itu. Serunting juga ngadap matahari itu. Berumbung matahari. Selesai, Pak. Arkeologi Jambi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 diduga cagar budaya. Kenapa diduga? Karena arkeologi nasional belum. Nah, itu tugas pemerintah. Arkeologi dunia belum. Nah, kita bisa memastikan 100% itu apabila telah andil arkeologi dunia. Betul. Berarti sementara ini Indonesia masih masih dikaji oleh bidang apa tadi? Akademisi dari Sumbaksel, bagian Sumbaksel kebetulan berkantor di Jambi. Jadi lagi kamu salah mikir kan, ngapo di Bengkulu tapi yang datangnya Jambi semuanya. Kantor bagian ini arkeologi baru di Jambi. Di Sumbaksel itu ditempatkan di Jambi, meliputi wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung. Seperti itu. Mungkin pahami. Lagi kamu bingung pemirsa tuh, apa yang nelitinya Malong Jambi gitu kan? Gitu Sumbaksel. Terkait ya, karena ini kan sudah ribuan tahun kan. Baru aku bukanya tahun 2020, ini baru diduga cagar budaya. Nah, jadi kepada pemerintah atau pihak terkait welcome dari versi apapun. Cuman yang aku bahas di buku aku itu versi lembah, karena ini ada kaitan dengan peradaban lembah. Sampai sini masih abadi. Nah, artinya nanti ketika ada pihak yang terkait dari provinsi ataupun juga dari pusat yang pengen melakukan penelitian ke sini, dipersilakan monggo seluas-luasnya. Silakan temukan dari versi apapun. Dari versi apapun untuk mengkaji ini biar pemirsa dan penduduk Lembak khususnya tidak penasaran sebenarnya ini apa. Asumsi sementara kan ini ada kehidupan peradaban terdahulu di masa sebelumnya.